Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine? Okay, I hope that all of you are fine. Oke, pada kesempatan kali ini yang masih dalam tahap masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, dan juga untuk tetap menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share screen. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah naratif teks. Nah, naratif teks ini merupakan satu dari beberapa teks yang dibahas di dalam MA atau tingkatan MA. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah tentang social function atau fungsi sosialnya. Apa fungsi dari naratif teks tersebut? The purpose of narrative text is to entertain, to tell the story, or to provide aesthetic literary experience. Jadi intinya, social function, fungsi sosial dari naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca. Diharapkan setelah membaca sebuah naratif teks, pembaca itu akan merasa to tell the story, untuk menceritakan, untuk memberitahu sebuah cerita, or to provide aesthetic literary experience, atau untuk mempersembahkan sebuah experience, sebuah pengalaman membaca atau literasi, pengalaman literasi. Oke, selanjutnya adalah generic structure. Generic structure atau susunan secara umum dari naratif teks tersebut. Naratif teks itu mempunyai 3 generic structure atau 3 susunan secara umum. Yang pertama adalah orientation, kemudian complication, dan yang terakhir adalah resolution. Kita akan membahas satu persatu pengertian dari orientation, complication, atau resolution. Nah, secara gampangnya, generic structure dari naratif teks ini singkatan, kalau disingkat itu OCR, orientation, complication, resolution. Okay. Orientation set the scenes and introduce the participants, time and places. Orientation describes the participants in a story such as Cinderella, Snow White, and the Seven Dwarfs, etc. Mungkin bisa Malin Kundang, Sang Kuryang, dan sebagainya. Oh ya, naratif teks ini, contoh dari naratif teks ini salah satunya adalah dongeng, mungkin legenda, cerita rakyat, dan ada juga fable. Itu masuk ke dalam kategori naratif teks. Orientasi di sini, orientation di sini adalah maksudnya mendescribe, orientasi di sini mendescribe, menggambarkan aktor dalam sebuah cerita tersebut. Nah, siapa pelaku dari cerita tersebut, dan juga dalam paragraf orientation ini
sebutkan atau memperkenalkan aktornya, tempatnya, tempat terjadinya suatu kejadian itu, dan juga waktu kejadian atau waktu cerita itu terjadi. Complication selanjutnya. Complication, a crisis rise. Complication di sini bisa kita terjemahkan dengan permasalahan yang timbul. Complication is in a narrative text is well known as problems happen in a story. Complication dalam narrative text ini lebih dikenal dengan problem yang muncul di dalam sebuah cerita. Selanjutnya adalah resolution. Jadi setelah muncul problem tadi, berikutnya adalah resolusi. Resolusinya atau jalan keluarnya, permasalahan tersebut dapat diatasi. The crisis is resolved for better or for worse. Di permasalahan yang terjadi di paragraf complication tadi dapat diselesaikan, entah itu for better, pahit, atau worse, jelek. Kok tidak ada yang baik ya, ini harus ditambahi bahagia atau tidak. Resolution is a solving problem in a story. Steps are taken to respond problem. Resolusi adalah sebuah pemecahan masalah di dalam sebuah cerita. Steps are taken to respond problems. Langkah-langkah yang diambil untuk merespon problem-problem yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi intinya, susunan secara umum dari naratif teks ada 3. Orientation, perkenalan, memperkenalkan aktornya siapa, waktunya kapan, tempatnya di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah complication, permasalahan yang muncul. Di setiap cerita naratif itu pasti ada complication-nya, ada permasalahan yang timbul di situ. Dan yang ketiga dan terakhir adalah resolusinya. Resolution atau pemecahan masalah dari platform tersebut. Di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang language features atau ciri kebahasaan. Ciri-ciri bahasa yang digunakan ataupun susunan kalimat yang digunakan di dalam naratif teks itu apa saja. Yang pertama, focus on specific participant. Biasanya naratif teks itu akan fokus ke dalam satu partisipan saja. Ya, misal, nanti ada contohnya. Berikutnya adalah use of action verbs, menggunakan action verbs. Apa itu action verbs? Action verbs adalah kata kerja yang mengekspresikan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, hewan, benda, atau proses yang ada di alam. Itu pengertian dari action verbs. Berikutnya, use of linking verbs and mental verbs. Linking verbs adalah jenis kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dengan pelengkap atau komplement. Contohnya juga to be itu termasuk ya. Nanti ada yang contoh dari action verb itu apa, contoh dari linking verb itu apa. Berikutnya adalah mental verbs. Mental verbs adalah kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon terhadap suatu tindakan. Mental verbs ini menunjukkan aksi yang kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata. Nanti akan ada contohnya. Berikutnya adalah use of past tense, menggunakan tenses past.
karena kejadian atau story yang ada di dalam naratif teks itu semuanya terjadi pada masa lampau. Maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Nah, example atau contohnya di sini adalah cerita tentang Cinderella. Oke, saya baca. Once upon a time there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very cruel. Ciri lagi dari naratif teks, biasanya di awal paragraf itu ada kata-kata ini. Ada kalimat once upon a time. Pada suatu ketika. Long time ago. Pada zaman dahulu. Itu ciri-ciri dari naratif teks. Jadi waktunya tidak spesifik. Terjadi pada masa lampau, tapi tidak spesifik tanggal atau jamnya. Cuman pada zaman dahulu, dahulu kala, pada suatu hari, pada suatu saat, seperti itu. Once upon a time, long time ago, itu dalam bahasa Inggrisnya. There was a little girl called Cinderella. Ada seorang gadis yang namanya itu adalah Cinderella. She was pretty, loving, and clever. Dia sangat cantik, penyayang, dan juga pintar. But she was very poor. Nah, tapi dia miskin, sangat miskin. Nah, ini kontras. Nah, kalau cantik, clever, loving, penyayang itu biasanya dari poor ya, miskin dan sengsara dan sebagainya. Tapi kalau dia kaya raya biasanya tidak pintar dan tidak cantik dan tidak penyayang ya, kebalikan. Itulah yang ada di dunia ini. Nah, semuanya serba terbalik. Bertentangan ya, ganteng, cantik tapi miskin. Oke, saya lanjutkan. She lived with her stepmother and stepsisters. Dia hidup atau tinggal bersama dengan ibu tiri dan juga saudara tirinya. They were very poor. Nah, mereka, ibu tiri dan saudara perempuannya itu sangat jahat, sangat kejam. Oke, ini paragraf orientation namanya, di mana partisipennya adalah Cinderella. Kemudian time-nya itu once upon a time itu tidak terspesifikasi kapan. Nah, waktunya, terus tempatnya ya di negaranya Cinderella itu. Memperkenalkan ya tadi paragraf orientation. Paragraf berikutnya, they had Cinderella very much. Mereka, orang tua ibu tiri dan juga saudara tirinya itu sangat membenci Cinderella. Lah, ini krisis yang timbul atau permasalahan yang timbul. Jadi very poor tadi juga permasalahan yang ada atau complication yang terjadi di sini. Nah, tapi fortunately she met a prince. Nah, beruntungnya Cinderella tadi bertemu dengan seorang pangeran. He fell in love with her. Pangeran tersebut jatuh cinta kepada Cinderella, menikahi Cinderella, dan Cinderella became a princess. Kemudian Cinderella menjadi seorang putri kerajaan. Nah, ini masuk ke dalam kategori paragraf resolution, paragraf resolution, problem solving dari komplikasi yang terjadi, pemecahan masalah dari krisis yang timbul tadi. Karena bertemu dengan seorang raja, seorang pangeran jatuh cinta dengan
kecantikan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Cinderella, maka pangeran tersebut menikahi Cinderella dan menjadikan Cinderella sebagai seorang putri. They live happily ever after. Mereka hidup dengan bahagia selama-lamanya. Nah, ini identifikasi dari cerita tadi ya, cerita Cinderella, identifikasi dari cerita. Ini teksnya masih sama dengan tadi. Once upon a time there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, bla bla bla. Oke. Nah, Cinderella di sini masuk dalam contoh tadi. Language feature specific participle yang dibahas di sini adalah nanti Cinderella. Spesifik terhadap Cinderella. Kemudian live di sini contoh dari action verb tadi. Mengekspresikan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, hewan, benda ya. Mereka hidup atau tinggal ya dengan ibu tiri dan saudara tirinya. Contoh dari action verb adalah lived. Kemudian were di sini adalah contoh dari linking verb. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, to be itu termasuk juga ke dalam linking verb. Karena linking verb tadi adalah kata kerja penghubung yang menghubungkan antara subjek dengan komplementnya, dengan pelengkapnya. They were very mad. They had Cinderella, paragraf selanjutnya. Had di sini masuk ke dalam contoh mental verb, ya. Aksi yang kasat mata, ya. Benci di sini kasat mata, tidak bisa terlihat. Benci, love dan sebagainya ya, yang kasat mata. Kata kerja tapi yang dia tidak bisa terlihat oleh mata. Mad, contoh dari past tense. Karena kejadian atau situasi yang terjadi di dalam cerita Cinderella ini pada masa lampau sekarang sudah tidak terjadi lagi, maka tenses yang digunakan adalah past tense. Mana ciri-ciri dari past tense yang nampak itu adalah kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua, verb to. Meet, met, met. Nah, kata kerja kedua yang digunakan. Had, hated. Kata kerja regular verb. Kalau met di sini adalah contoh kata kerja irregular verb. Jadi kalau ada kesempatan akan saya bahas regular verb dan juga irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kita masuk ke dalam classification-nya, jadi orientation, paragraph orientation. Once upon a time there was a little girl called Cinderella. Ya, perkenalannya waktunya once upon a time, terus participle-nya adalah Cinderella. Ini masuk ke dalam paragraph orientation. Biasanya paragraph orientation ada di paragraf awal. Berikutnya adalah complication. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. Ini masuk ke dalam paragraf komplikasi namanya ya. Permasalahan yang muncul tadi. Miskin ya. Dia miskin, dia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya yang mana mereka sangat kejam terhadap Cinderella. Itu krisis yang muncul, problem yang muncul. Kemudian paragraf yang terakhir, unfortunately she met a prince. He fell in love with her. Resolusinya, nah karena dia miskin tadi, terus jalan keluarnya, untungnya dia bertemu dengan seorang pangeran. Nah, pangeran itu jatuh cinta terhadap Cinderella. Itu terima kasih atas perhatiannya.
itulah materi naratif teks yang dapat saya sampaikan. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.